Kalau kalian berencana mau masuk fakultas kedokteran dan berencana untuk menjadi seorang dokter, kepo mau tahu gimana caranya, kalian harus nonton video ini sampai habis. Hello bro and sis, welcome to my YouTube channel. Jadi ini adalah video pertama gua di channel YouTube gua. Kenalkan, nama gue adalah Dr. Mario Johan, aka Dr. Jo. Nah, hari ini di video pertama gue mau bahas dan sharing gimana caranya untuk menjadi seorang dokter. Syaratnya apa aja, suka dukanya apa aja, persiapan apa aja harus dilakukan, bahkan sampai step-stepnya gimana sih untuk menjadi seorang dokter. So, kalau kalian kelas 11 atau 12 SMA dan kalian berencana untuk masuk fakultas kedokteran atau kalian kepo gimana caranya untuk jadi seorang dokter, kalian harus nonton video ini sampai habis. Yang pertama yang mau gue bahas adalah sebelum lo masuk fakultas kedokteran, ada 3 hal yang kalian harus persiapkan. Yang pertama adalah lo harus siapin mental kalian, karena menurut gue menjadi dokter itu adalah keputusan sekali seumur hidup. Nah, di persiapan mental ini gue mau bahas enak dan gak enaknya menjadi seorang dokter, biar kira-kira bisa lo pertimbangkan, sanggup nggak ya gue menjadi seorang dokter. Oke, keenakan atau keuntungan kalau ketika kita sudah menjadi seorang dokter, yang pertama adalah pastinya kalian akan dihormati. Kenapa? Karena ya di masyarakat kita yang namanya seorang dokter itu stigmanya masih adalah orang yang pintar. Ya memang sih, dan juga kayaknya hanya dokter deh yang dipanggil dengan nama gelarnya. Yang kedua, buat kalian yang jombloan atau jomblowati, dan kalian pastinya berencana untuk menikah lah ya. Kalau kalian masuk fakultas kedokteran dan kalian seorang dokter, akan sangat mudah untuk meyakinkan atau ngambil hatinya calon mertua kalian. Oke, yang ketiga, kalau lu menjadi seorang dokter, sebenarnya banyak banget kesempatan untuk bekerja atau membuka usaha. Menjadi seorang dokter itu nggak melulu hanya kerja di puskesmas atau di klinik atau di rumah sakit. Banyak sebenarnya jalan-jalan yang kalian bisa ambil walaupun kalian menjadi seorang dokter. Contoh, temen gue ada yang masuk ke Angkatan Darat, TNI, dan juga ada yang masuk ke polisi lewat jalur dokter. Jadi dia kuliah dulu sebagai seorang dokter guys. Habis itu dia masuk ke Angkatan atau TNI dengan jalur perwira karir. Nah, kalau kalian lulusan kedokteran dan kalian masuk tentara, kalian bisa menjadi dokter dan kalian juga bisa menjadi tentara sekaligus, dan jabatannya langsung Letnan 2 guys, atau pangkatnya langsung Letnan 2, which is lumayan tinggi sih. Dan kalian juga bisa jadi dokter kecantikan, bisa juga jadi dokter asuransi, dokter di perusahaan, dokter di tambang, offshore, lepas pantai, juga bisa jadi dokter yang menangani atlet-atlet, juga menjadi dokter kesehatan kerja. Banyak banget deh guys sebenarnya. Jadi dokter tuh nggak melulu hanya praktek di rumah sakit dan kawan-kawannya itu. Kalian bisa cari, kalian bisa searching lebih lanjut mengenai kalau seorang jadi dokter bisa apa aja sih. Keuntungannya keempat adalah menurut gue kalau lo menjadi seorang dokter akan lebih mudah mencari pekerjaan dibandingkan lulusan lain. Maksud gue adalah ketika lo menjadi seorang dokter, lo tinggal cukup bawa badan, lo cukup bawa stetoskop dan juga ijazah lo. Kalian pergi ke kota manapun akan ada aja klinik atau rumah sakit yang membutuhkan dokter. Kenapa? Karena di zaman saat ini rasio dokter dan juga pasien atau rasio dokter dan jumlah warga negara Indonesia itu masih jomplang guys. Jadi masih sedikit lah dokternya dibandingin masyarakatnya. Jadi masih banyak sebenarnya. Yang kelima, kalau lo introvert kayak gue dan lo malas datang ke acara kayak reunian atau mungkin nikahan mantan, kalian akan bisa selalu punya alasan seperti, sorry bro, gue jaga malam, sorry gue gak bisa datang soalnya gue jaga. Oke, keuntungan yang keenam adalah kalau kalian atau keluarga kalian ada yang sakit guys, tentunya kalian bisa ngobatin keluarga kalian atau diri kalian sendiri. Dan juga kalau amit-amitnya perlu sampai dirawat atau dioperasi, nah biasanya akan ada diskon khusus dari rumah sakit
atau teman-teman sejawat di tempat kalian bekerja, guys. Karena dokter itu disumpah harus memperlakukan teman sejawatnya sebagai saudara kandung. Jadi terkadang kalau kalian dirawat di rumah sakit atau anggota keluarga kalian ada yang dirawat di rumah sakit, biasanya akan dikasih diskon atau dokternya tidak akan mengambil uang jasanya. Oke, kalau tadi udah yang enak-enaknya, sekarang aku mau bahas yang nggak enaknya, guys. Yang pertama adalah kalian harus belajar sumber hidup. Karena seorang dokter itu punya motto long life learning atau belajar selama dia masih hidup. Why? Karena kedokteran dan juga penyakit itu selalu berubah-ubah dan juga selalu berkembang, guys. Contohnya kayak yang sekarang kita lagi alamin ini, COVID ini adalah suatu penyakit yang baru. Jadi dokter-dokter harus mempelajari penyakit yang baru ini supaya bisa menangani pasien-pasien atau juga menangani masyarakat dengan baik. Jadi sebenarnya kalau kalian mau menjadi seorang dokter, yang paling penting adalah kalian rajin baca, guys, bukan pintar. Karena kalau kalian rajin baca dan kalian rajin belajar, pasti kalian bisa melewat kedokteran ini dengan bisa dibilang dengan baik lah. Oke, yang kedua, jangan jadi dokter kalau kalian mau cepat kaya, guys. Kenapa? Karena kuliah kedokteran itu lebih lama dibandingkan kuliah yang mungkin jurusan lainnya. Jadi biasanya kalian akan telat mulai kerjanya atau kalian bisa aja telat nikah dibandingin teman-teman kalian yang kuliah di jurusan yang lain. Yang ketiga, yang perlu diingat menjadi seorang dokter itu nggak hanya sekedar pekerjaan atau job. Dokter itu disebut sebagai seorang profesi, jadi dituntut untuk profesional. So, kalau kalian bekerja sebagai seorang dokter, it's not all about money. Oke, poin yang selanjutnya. Kalau kalian mau jadi seorang dokter, kalian harus siap bekerja di dalam lingkungan resiko tinggi, guys. Kenapa? Karena tiap hari kalian kan akan ketemu pasien yang mana dia punya penyakit. Jadi kalian juga beresiko akan tertular penyakit tersebut kalau penyakit tersebut adalah penyakit infeksi. Dan juga menurut pengalaman pribadi, kalian harus siap menemukan yang namanya kasus-kasus dimarahin pasien, dimarahin keluarga pasien, hampir dipukul atau dilempar bangku sama keluarga pasien. Itu udah umum, guys. Jadi you always have to keep smile on your face. Kayak YouTuber siapa ya itu? Oke, poin yang keenam, buat kalian kaum rebahan atau kaum santuy for life, kalian kayaknya harus pikirkan 2 kali deh kalau kalian mau jadi dokter. Kenapa? Karena mulai dari kalian kuliah sampai kalian selesai kuliah dan menjadi seorang dokter, jam tidur kalian pasti terganggu, guys. Apalagi ketika kalian sudah menjadi dokter. Karena biasanya kalau kalian bekerja di rumah sakit atau kalian kerja di klinik, kalian ada yang namanya jaga malam. Jadi kalian harus bangun atau terjaga di sepanjang malam itu menangani dan juga siap untuk kalau ada pasien-pasien yang butuh pertolongan kalian. Oke, poin yang terakhir, kalian harus selalu siap sedia juga di luar jam kerja, guys. Kenapa? Karena menjadi seorang dokter itu harus siap sedia di telepon kapan aja. Yang paling ringan sih kayak misalkan keluarga nelpon, tanya keluhan, sampai juga ada yang kalian harus balik ke rumah sakit ketika kalian sudah menjadi dokter spesialis karena ada pasien yang emergensi atau membutuhkan pertolongan kalian segera. Contohnya kalau kalian spesialis bedah, lalu ada kasus kegawat daruratan bedah, let's say kecelakaan lah yang paling gampang. Nah, kalian harus siap untuk dipanggil ke rumah sakit kalau kasusnya berat. Nah, selain mental yang harus kalian persiapkan, yang kedua adalah keuangan. Nah, untuk keuangan ini saya nggak ngomong bahwa kalau kalian nggak punya uang yang cukup nggak bisa jadi dokter ya. Sebenarnya banyak sih kayak beasiswa dari pemerintah, kampus negeri maupun kampus swasta yang bisa kalian cari untuk masuk ke dalam fakultas kedokteran, guys. Jadi jangan khawatir. Oke, saran saya adalah selalu coba masuk fakultas kedokteran negeri terlebih dahulu, guys. Kenapa? Karena satu, fakultas kedokteran negeri itu relatif lebih murah. Yang kedua adalah ketika kalian mau mencoba atau melanjutkan ke pendidikan dokter spesialis nantinya,
akan lebih dipertimbangkan kalau kalian dari lulusan Fakultas Kedokteran Negeri. Kalau kalian nggak bisa masuk ke Fakultas Kedokteran Negeri, kalian bisa masuk ke Fakultas Kedokteran swasta kok. Ya masuknya lebih gampang, tapi memang biasanya biaya kuliahnya relatif lebih mahal. Nah, pilih dan coba cari Fakultas Kedokteran swasta yang punya akreditasi yang baik dan juga yang sudah punya tanda kutip ya nama. Seperti contohnya Fakultas Kedokteran Ukrida, Untar, Trisakti, Atmajaya kalau di Jakarta, dan masih banyak lainnya guys. Kenapa? Karena ketika kalian mencari pekerjaan atau kalian mau melanjutkan ke pendidikan dokter spesialis, kalau kalian dari Fakultas Kedokteran swasta yang punya nama dan akreditasinya baik, itu akan lebih dipertimbangkan. Nah, itu. Next, kalau kalian mikir bahwa kalian bisa kerja sampingan atau kalian buka bisnis sambil kalian kuliah kedokteran, well, I don't say it's impossible, tapi itu akan sulit guys. Kenapa? Karena fakultas kedokteran itu sangat menyita waktu dan juga pikiran. Jadi nantinya either kuliah kalian yang gak maksimal atau pekerjaan kalian atau bisnis kalian yang gak maksimal. Yang ketiga, selain mental dan juga keuangan, yang kalian harus siapkan adalah fisik kalian guys. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau kalian kaum rebahan atau kalian kaum santuy, well ya kalian harus mikir dua kali sih. Ya kenapa? Karena seperti yang gue bilang tadi, kalian akan sulit nemuin waktu tidur yang teratur atau yang proper selama kalian kuliah, bahkan ketika kalian sudah menjadi dokter. Orang tidur kita bangun, orang bangun kita tidur, orang jalan-jalan kita belajar, orang belajar kita tetap masih belajar. Buat kalian yang punya penyakit berat, coba kalian konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter kalian. Kenapa? Karena bekerja atau kuliah menjadi seorang dokter itu high stress guys, baik stres fisik maupun stres emosional. Jadi kalian harus memang mempunyai fisik yang benar-benar fit. Tadi mental udah, keuangan udah, fisik udah. Nah nextnya saya mau bahas gimana sih step-stepnya masuk ke fakultas kedokteran. Pastinya kalau kalian mau masuk fakultas kedokteran, kalian SMA-nya harus jurusan IPA. Well, sebenarnya saya pernah dengar sih ada jurusan IPS yang masuk ke kedokteran. Tapi yang saya dengar adalah dia pagi sekolahnya jurusan IPS, sore sampai malam dia belajar di bimbel jurusan IPA. Jadi menurut saya buat apa kerja dua kali, mendingan sekalian aja SMA-nya jurusan IPA, ya kan? Selanjutnya syaratnya adalah kalian tidak buta warna, lalu punya pendengaran yang baik, lalu juga dinyatakan bebas narkoba, juga dinyatakan sehat secara fisik dan juga jasmani. Kejiwaan juga sih, kan nggak lucu kalau dokternya psikopat. Kalau semua kriteria itu dipenuhi, nah sekarang gimana nih cara masuk ke fakultas kedokterannya? Yang pertama tentunya kalian harus tes masuk. Kalau fakultas kedokteran negeri, tes masuk zaman saya itu namanya SNMPTN. Sekarang masih nggak sih? Kalau kalian mau masuk fakultas kedokteran swasta, biasanya dia itu ada dua jalur. Yang pertama jalur tes, yang kedua adalah jalur non-tes atau jalur prestasi. Yang dilihat adalah nilai kalian selama kalian sekolah. Kalau kalian sudah melewati tes itu dan dinyatakan lulus, selamat, welcome to the jungle. Fase pertama di fakultas kedokteran itu adalah fase preklinik. Jadi kalian akan kuliah di kampus kalian selama 3,5 tahun mempelajari teori-teori dan juga praktik-praktik kedokteran. Selain teori, kalian juga akan mempelajari seluk-beluk hukum dan juga etika-etika kedokteran. Nah, selama 3,5 tahun itu, kalian juga akan menempuh banyak banget ujian guys. Mulai dari ujian blok, ada juga ujian semester, sampai nantinya ujian akhir. Kalau kalian sudah melewati ujian-ujian tersebut dan dinyatakan lulus fase preklinik, kalian akan lanjut ke fase kedua di fakultas kedokteran guys, namanya fase koas. Nah, koas ini akan berlangsung selama 1,5 tahun. Bedanya dengan fase preklinik adalah
Selama koas ini kalian akan bekerja sebagai dokter muda di rumah sakit guys. Jadi kalian akan belajar di rumah sakit didampingi oleh dokter yang ada di sana dan juga dokter spesialis di sana, mempelajari langsung, praktek langsung, ketemu sama pasien-pasien guys. Selama 1,5 tahun kalian bekerja di rumah sakit tersebut, kalian akan disebut sebagai dokter muda atau dokter koas, atau juga ya sebenarnya seperti kayak dokter magang sih. Setelah kalian menempuh fase koas ini selama 1,5 tahun, nah kalian akan ada ujian lagi guys, yaitu ujian akhir kedokteran. Kalau di zaman gue namanya UKDI, kalau sekarang namanya UKM PPD. Kalau kalian sudah mengikuti tes UKM PPD ini dan dinyatakan lulus guys, nah selamat, kalian akan dilantik dan mendapatkan gelar dokter. Habis itu bisa langsung kerja dong dok. Eits, tunggu dulu, perjuangan belum selesai Ferguson. Setelah kalian dilantik sebagai seorang dokter, kalian nggak bisa langsung kerja guys. Kenapa? Kalian harus mengikuti program pemerintah namanya program internship selama 1 tahun. Nah selama 1 tahun ini kalian harus bekerja magang di kota-kota yang kalian bisa pilih sendiri guys. Memang sih bisa milih sendiri kotanya yang kalian inginkan atau rumah sakit yang kalian inginkan, tapi itu berebut guys sama seluruh dokter lulusan baru di seluruh Indonesia. Jadi tempatnya terbatas dan kebanyakan nggak bisa dapat tempat yang dia mau. Selama 1 tahun ini guys, kalian akan bekerja sebagai dokter internship atau dokter magang di tempat tersebut. Dapat gaji nggak dok? Dapat sih, kalau zaman gue itu gajinya masih UMR. Gajinya cukup nggak dok? No comment. Nah setelah 1 tahun program internship ini guys, kalian itu tidak ada ujian lagi. Kalian bisa langsung mengurus surat yang menyatakan bahwa kalian sudah selesai program internship. Nah setelah itu kalian baru bisa deh milih kalian mau kerja atau kalian mau melanjutkan ke pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Tapi info yang gue dapat, kalau kalian mau PPDS, beberapa universitas mewajibkan kalian punya pengalaman kerja selama 1-2 tahun atau setidaknya pernah magang selama 6 bulan sampai 1 tahun guys. Kalau kalian sudah melewati itu semua dan kalian mau masuk ke PPDS atau pendidikan dokter spesialis, nah lamanya PPDS ini sangat tergantung dengan ada yang minor, ada yang mayor. Nah, kalau kalian milih pendidikan dokter spesialis yang minor, biasanya itu akan lebih cepat guys dibandingin yang mayor. Yang minor-minor ini seperti kalau kalian mau jadi spesialis anestesi atau yang bius-biusan, spesialis THT, spesialis mata, spesialis kejiwaan, dan lain-lain. Kalau kalian mau jadi dokter spesialis yang tergolong dalam pendidikan dokter spesialis mayor guys, itu lebih lama. Contohnya adalah kalau kalian mau jadi spesialis penyakit dalam, spesialis jantung, spesialis bedah, spesialis anak, spesialis kandungan, itu bisa memakan waktu 4-7 tahun. Nah, kalau kalian pilihnya yang spesialis mayor, setelah kalian dinyatakan lulus pendidikan dokter spesialis, kalian juga harus mengikuti internship lagi selama 1 tahun guys untuk pendidikan dokter spesialisnya. Tapi gue dengar-dengar katanya internship PPDS mau dihapus sih. Tapi ya who knows. Jadi kuliah dokter itu berapa lama sih? Kalau dihitung dari kalian masuk ke Fakultas Kedokteran Umum sampai kalian dinyatakan lulus dan dilantik sebagai dokter umum, itu memakan waktu sekitar 5 tahun guys. 3,5 tahun preklinik, 1,5 tahun koas. Tetapi dengan tambahan 1 tahun internship, jadi totalnya 6 tahun. Itu pun kalau kalian lancar. Kalau dari kalian masuk ke Fakultas Kedokteran Umum sampai kalian dilantik sebagai dokter spesialis, itu tergantung spesialis apa yang kalian ambil guys. Let's say kalian ngambil yang minor, itu kurang lebih 4-5 tahun. 6 tahun pendidikan dokter umum ditambah 4-5 tahun pendidikan dokter spesialis, itu sekitar 10-11 tahun guys. Kalau kalian ngambilnya yang mayor itu kurang lebih 5-7 tahun. Jadi dari kalian masuk Fakultas Kedokteran Umum sampai kalian dinyatakan sebagai spesialis itu kurang lebih sekitar 11-14 tahun. Nah, gimana dok kalau gue mau masuk ke Fakultas Kedokteran luar negeri? Well, kalau kalian mau menetap di luar negeri for good di sana dan tidak balik lagi ke Indonesia,
ya silakan aja. Tapi kalau kalian berencana untuk balik lagi ke Indonesia, gua sangat tidak menyarankan untuk kalian kuliah kedokteran di luar negeri, guys. Kenapa? Karena kalau kalian kuliah di Fakultas Kedokteran Luar Negeri dan kalian balik ke Indonesia, lalu kalian mau praktek di Indonesia, itu kalian harus lagi mengikuti program namanya program penyetaraan, guys. Itu memakan waktu sekitar 1-2 tahun. Belum termasuk nunggu sampai kalian bisa dipanggil untuk ikut program penyetaraan. Temen gue ada yang nunggu sampai sekitar 3 dan 4 tahun. Itu belum program penyetaraannya, guys. Jadi totalnya bisa 5-6 tahun sendiri. Oke, that's it. Sekian info dari gue, guys. Nah, jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Dan jangan lupa juga komen, kalian boleh komen apa aja deh, guys. Kalian mau nanya atau kalian mau ada ide next gue harus bahas apa, taruh aja di kolom komen. See you bro and sis, bye bye.